Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sulis Getrudis Ramos, Leonela Fernanda Putri Anderson, Felicia Revana Zarina, Maulana Syabana, dan juga Bramudia Melvan Ibrahim. Di sini kami akan eh, mempresentasikan tentang jurnal untuk tugas UAS Paralel Computing yang berjudul Systematic Literature Review tentang Teknik Load Balancing dengan Paralel Computing, Algoritma Strategi, dan Analisis Kerja. Yang pertama ada abstrak. Penyeimbangan beban atau load balancing adalah aspek krusial dalam mengelola dan mengoptimalkan kinerja sistem komputasi modern, terutama dalam arsitektur terdistribusi seperti komputasi awan atau cloud computing dan komputasi kabut atau fog computing, serta jaringan heterogen atau yang biasa disebut headnets, dan juga arsitektur software defined network atau yang biasa disebut SDN. Tantangan utama dalam lingkungan ini adalah distribusi beban kerja yang efisien dan untuk menghindari node yang underloaded atau overloaded, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan, QoS, peningkatan waktu respon, dan pemborosan sumber daya. Penelitian penelitian ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap berbagai algoritma penyeimbang beban, mengklarifikasinya, mengevaluasi metrik kinerja, alat simulasi, dan tantangan yang belum terpecahkan. Dalam komputasi kabut, di sini algoritma penyeimbang beban diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama, yaitu perkiraan, approximate, tepat, exact, fundamental, dan hibrida. Studi menunjukkan bahwa algoritma perkiraan mendominasi penelitian dengan 33%, diikuti dengan fundamental sekitar 29%, 24%, dan hibrida 14%. Waktu respon 31%, dan konsumsi energi adalah 18%. Adalah matriks evaluasi yang sering digunakan, sementara Cloud Analyst dan MATLAB masing-masing 16% merupakan alat simulasi yang paling populer. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti optimalisasi multi-objektif, konsumsi energi, skalabilitas, dan kurangnya test bed nyata masih menjadi isu terbuka. Di lingkungan komputasi awan, penyeimbangan beban seringkali merupakan masalah optimalisasi NP-hard dengan tujuan meminimalkan max span, waktu total penyelesaian tugas, dan konsumsi energi. Algoritma heuristik seperti MET, minimum execution time, di sini min-min dan max-min digunakan untuk mencapai solusi suboptimal. Simulasi menunjukkan bahwa MCT seringkali memberikan max span dan konsumsi energi yang lebih rendah dibandingkan algoritma lain. Dalam berbagai skenario, konsep VM migration juga ditekankan sebagai bagian integral dari penyeimbangan beban yang dinamis. Perkembangan software definite network atau SDN telah menawarkan solusi fleksibel dan berbiaya rendah untuk penyeimbangan beban tradisional. SDN memungkinkan kontrol terpusat dan kemampuan pemrograman memfasilitasi algoritma penyeimbangan beban yang statis dan dinamis. Percobaan menunjukkan bahwa algoritma dinamis seperti least bandwidth based dan least connection based secara signifikan menunjukkan throughput jaringan rata-rata dibandingkan dengan skema statis, random, round robin, dan weighted round robin. Peningkatan throughput hingga 8% dicatat untuk skema dinamis least bandwidth based, menyoroti efektivitasnya dalam mengelola lalu lintas jaringan. Lebih lanjut, studi tentang penjadwalan aplikasi di arsitektur heterogen dengan CPU dan GPU menunjukkan pentingnya pemetaan tugas yang cerdas berdasarkan kesesuaian perangkat. Menggunakan model machine learning dapat memprediksi perangkat pemrosesan yang paling sesuai, mengurangi waktu eksekusi secara keseluruhan, dan mencegah ketidakseimbangan beban. Teknik-teknik optimisasi pipeline berbasis pohon dan metode penyeimbangan kelas seperti smooth terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi secara signifikan mencapai F-measure 0,91. Model ini sangat relevan untuk sistem multinode dengan berbagai prosesor. Dalam jaringan heterogen masa depan, headnets, penyeimbangan beban menjadi sangat penting karena pertumbuhan pengguna seluler yang masif dan kebutuhan akan kualitas layanan yang tinggi. Machine learning muncul sebagai solusi cerdas untuk mengelola distribusi beban antara sel makro, mikro, pico, dan femto. Pendekatan seperti cell range expansion atau CRE dengan penyesuaian CEO, cell individual offset, analis data dan logika fuzzy, dan pembelajaran penguatan atau RL digunakan untuk mengoptimalkan perpindahan, handover, dan pemanfaatan sumber daya. Tantangan yang ada meliputi volume data yang besar, variasi, kebenaran data, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan data, yang semuanya dapat diatasi dengan teknik machine learning tingkat lanjut seperti deep learning atau DL, software definite network atau SDN, network function virtualization atau NFV, dan transfer learning. Secara keseluruhan, meskipun berbagai pendekatan dan algoritma telah dikembangkan untuk penyeimbangan beban di berbagai lingkungan komputasi, penelitian terus berkembang untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan dinamis. Integrasi machine learning, terutama deep learning dan juga pembelajaran penguatan, bersama dengan teknologi SDN atau NFV, menjanjikan peningkatan signifikan dalam efisiensi, skalabilitas, dan juga adaptasi penyeimbangan beban di jaringan masa depan yang semakin heterogen dan padat. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari introduction dari artikel yang sudah kelompok kami buat, yang berfokus pada topik load balancing dalam parallel computing. Di sini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah perangkat pintar serta layanan digital secara real time, sistem komputasi saat ini dituntut untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan stabil. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mendistribusikan beban kerja ini secara merata agar tidak terjadi penumpukan di satu sisi dan pemborosan di sisi lain. Di sini, load balancing menjadi solusi penting dalam sistem paralel computing karena membantu membagi tugas-tugas ke banyak node secara seimbang. Dengan begitu, waktu pemrosesan bisa lebih cepat, penggunaan sumber daya lebih optimal, dan sistem bisa lebih stabil secara keseluruhan. Berbagai pendekatan telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari klasifikasi algoritma di fog computing oleh Kasani dan Madipur, lalu ada pemanfaatan machine learning untuk jaringan 5G dan 6G oleh Kurz et al., pemetaan tugas ke CPU atau GPU oleh Ahmed et al., dan perbandingan metode statis dan dinamis pada SDN oleh Norman dan Jasmine, hingga evaluasi menyeluruh dalam cloud computing oleh Misra. Melalui artikel ini, kelompok kami memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasi berbagai penelitian terkini yang membahas teknik load balancing dalam parallel computing. Baik, pada bab 2, penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk mengkaji strategi load balancing pada parallel computing. SLR ini menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apa saja algoritma atau strategi load balancing yang digunakan, kemudian apa perbedaan pendekatan statis dan dinamis, serta matriks evaluasi apa yang umum dipakai. Untuk seleksi, hanya artikel jurnal ilmiah peer review tahun 2020 sampai 2025 yang dibahas. Artikel populer atau yang tidak relevan seperti batch processing dikecualikan. Pencarian dilakukan lewat database seperti IEEE Explore, Science Direct, dan lainnya. Dengan kata kunci seperti load balancing, parallel computing, dan strategi. Artikel yang dipilih kualitasnya berdasarkan 5 aspek, seperti kejelasan tujuan, validitas metode, dan metrik evaluasi. Nah, data yang diambil meliputi nama algoritma, jenis strategi, sistem yang digunakan, dan metrik performanya. Kemudian hasilnya dianalisis secara kuantitatif untuk melihat frekuensi dan kategori serta kualitatif untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari hasil tersebut. Yang terakhir, potensi bias diatasi dengan pencarian dari berbagai sumber, penelitian ganda, dan menyadari keterbatasan informasi teknis dari beberapa artikel. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis. Yang pertama itu hasil dan analisis penyimbangan data di komputasi kabut fog computing. Penelitian ini berisi bagaimana sistem komputasi kabut fog computing menyelesaikan masalah load balancing atau penyimbangan beban antara node di lingkungan edge. Algoritma balancing diorganisasikan menjadi 4 jenis. Aproksimator perkiraan digunakan pada 33% studi. Pendekatan ini mengandalkan estimasi beban yang bersifat cepat dan ringan, tetapi bisa kurang akurat. Eksak tepat digunakan pada 24%, melibatkan perhitungan matematis dan data untuk penyimbangan beban dengan presisi tinggi. Yang ketiga, fundamental digunakan pada 29%. Biasanya pendekatan ini berbasis prinsip dasar dalam sistem deteksi sosial atau telegraf. Jadi gabungan ini digunakan pada kombinasi dua atau lebih dari pendekatan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang seimbang antara akurasi dan efisiensi. Lalu metrik evaluasi ini ada faktor 10,31%, kapasitas sistem memproses benar-benar, konsumsi energi 80%, biaya resolusi 15%, waktu pemrosesan 33%. Alat evaluasi
Alat yang digunakan untuk simulasi ini yaitu cloud analysis, MATLAB, Evoxim. Lalu yang lanjut yang nomor 2, hasil analisis penyimpanan beban di komputasi harapan cloud computing. Cloud computing berhadapan dengan banyak pengguna dan tugas bersamaan. Permasalahan pertama adalah bagaimana mendistribusikan beban kerja secara rata ke berbagai server atau cloud node. Permasalahan umumnya yaitu overload, lalu penjadwalan tugas yang tidak efisien, lalu ketidakseimbangan resource antar machine FM. Solusinya yaitu penggunaan algoritma Max-Min, Round-Robin, genetic algorithm, dan lain-lain. Namun Max-Min dalam beberapa kasus tidak lebih unggul dari metode lainnya. Algoritma dikalifikasikan ke dalam statis, tidak berubah selama eksekusi, dinamis adaptif terhadap kondisi sistem, diperlukan lagi dari advance, diproses secara batch dan online secara tim real time. Untuk metrik evaluasinya yaitu throughput, response time, latency, konsumsi energi, dan utilasi GPU atau VM. Alat evaluasinya itu CloudSheet, digunakan untuk menyimulasikan distribusi beban, VM placement, dan efisiensi algoritma. Lanjut yang ketiga yaitu hasil analisis model bukti perjalanan penyeimbang beban untuk tugas kernel OpenGL di integrated cluster. Penelitian ini berfokus pada komputasi paralel berbasis OpenGL untuk sistem cluster yang menggunakan GPU dan GPU. Tujuannya itu mengembangkan model penjadwalan tugas kernel yang tidak efisien dan adaptif agar penggunaan GPU atau GPU lebih optimal, meminimalkan waktu eksekusi, menghindari bottleneck pada hardware. Lalu strategi pemberangkatan itu pemetaan tugas cerdas, mengidentifikasi karakteristik tugas lalu memetakan ke GPU atau GPU sesuai kemampuan. Menggunakan machine learning untuk memprediksi beban dari tugas kernel tertentu, mengarahkan eksekusi ke resource yang tepat. Untuk alat dan evaluasinya, simulasi yang dilakukan di environment, cluster BIM, atau virtual. Lalu yang kedua, matriks evaluasi mencakup efisiensi, waktu eksekusi, utilasi, resource, dan efisiensi dan energi. Lalu yang keempat, hasil dan analisis algoritma penyeimbangan beban berbasis machine learning ini diajarkan terbagian catatan sebuah survei. Penelitian ini menyorot load balancing pada jaringan sensor linear kabel, wireless sensor, network atau USN yang memiliki node dengan kemampuan berbeda heterogen. Untuk pemasangannya, node bisa overload jika terlalu banyak yang menangani data. Node dengan daya yang harus dihindari agar tidak cepat mati. Lalu distribusi beban harus adil agar umur jaringan bisa panjang. Lalu pendekatan machine learning menggunakan support vector machine SNM dan artificial neural network ANN untuk memprediksi mana yang bisa overload, mengklasifikasikan dari berdasarkan kapasitasnya. Lalu yang kedua, routing cerdas ditetapkan node dengan beban tinggi diarahkan untuk mentransfer data ke node yang lebih ringan. Metrik evaluasinya energi yang dikonsumsi per jumlah data loss hilang karena overload, waktu hidup jaringan secara keseluruhan. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, di mana pada bagian ini kami menganalisis dan membandingkan kinerja komparatif untuk teknik penyeimbangan beban statis dan dinamis dalam lingkungan Software Defined Network atau SDN. Di mana keunggulan dari SDN sendiri, dia menawarkan solusi yang menjanjikan untuk keterbatasan load balancer tradisional yang memungkinkan kemampuan pemrograman dan kontrol terpusat. Nah, kemudian untuk hasil simulasi dan konfigurasinya, simulasi dilakukan menggunakan POX controller, OpenFlow switch, dan HTTP server dengan parameter
dengan parameternya 100 koneksi, dengan permintaannya itu 0 hingga 180 request per detik, dan topologi jaringannya adalah tunggal. Nah, di mana hasil awalnya ini menunjukkan ketika jumlah permintaan meningkat, maka throughputnya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya perbandingan pada skema statisnya. 3 skema statisnya itu ada random, round robin, dan weighted round robin. Di mana terbukti weight round robin lebih baik dari random dengan peningkatan throughputnya itu sekitar 6%, namun perbedaannya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan round robin sendiri. Nah, kemudian untuk perbandingan skema dinamisnya, yang di mana dua skema dinamis, list connection base dan list bandwidth base, hasilnya mirip dengan perbedaan kurang dari 1%. Nah, kemudian komparasi statis versus dinamisnya, list connection base unggul 7% dari random dan sekitar 2% dari metode statis lainnya. List bandwidth base adalah yang terbaik dengan peningkatan hingga 8% dari random dan 3,3% dari round robin. Ini. Nah, kemudian kesimpulan utamanya, skema dinamis khususnya list bandwidth space adalah yang paling efektif untuk meningkatkan throughput dan menyeimbangkan beban jaringan. Nah, kemudian untuk jenis algoritma atau strategi load balancing yang digunakan dalam sistem parallel computing, yang dimana fog approximate dominant real-time friendly, dan cloud, di mana dia MCT terbaik untuk efisiensi waktu dan energi. Lalu dia ada cluster juga, headnets, dan SDN. Nah, selanjutnya, perbedaan utama antara pendekatan statis dan dinamis dalam load balancing, yang dimana kita membandingkan statis dan dinamis pada load balancing dengan aspek yang pertama, aspek pembanding yang pertama adalah distribusi, di mana statis akan menghasilkan hasil yang tetap, dan dinamis itu akan menghasilkan real time. Kemudian untuk aspek overhead, statis rendah dan dinamis tinggi. Kemudian untuk aspek adaptif, statis itu tidak dan dinamis itu iya. Contohnya, statis itu adalah round robin dan dinamis adalah list bandwidth dengan efektivitas statis sangat rendah dan rendah saat bebannya dinamis dan dinamis menghasilkan efektivitas yang tinggi. Kemudian metrik performa yang digunakan dalam evaluasi teknik load balancing pada parallel computing, di mana ini responsive time, energi, dan biaya. Cloud ini konsumsi energi, cluster measure precision, dan headnet throughput, packet loss, dan lain-lain. Dan SDN ini average throughput yang menjadi fokus utama. Kemudian untuk conclusion-nya atau kesimpulannya, berdasarkan analisis dari beberapa jurnal yang telah ditinjau sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa load balancing merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keandalan sistem komputasi modern. Permasalahan utama yang diangkat dalam abstrak dan pendahuluan setiap jurnal umumnya itu berkisar pada bagaimana sih sistem menghadapi tantangan distribusi beban yang tidak merata atau keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan akan adaptivitas dalam lingkungan yang dinamis. Nah, kemudian itu disinggung juga dalam hasil pembahasan, terlihat bahwa setiap sistem itu cloud computing, cloud, cluster heterogen, headnets maupun SDN itu memiliki pendekatan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungannya masing-masing. Mulai dari algoritma heuristik sehingga sederhana hingga penerapan machine learning dan deep reinforcement learning. Kemudian keseluruhan studi juga menegaskan pentingnya pemilihan metrik evaluasi yang sesuai seperti waktu respon, throughput, konsumsi energi, dan akurasi prediksi yang secara langsung mencerminkan efektivitas strategi load balancing yang diterapkan. Dengan demikian, dari keseluruhan bagian penelitian, mulai dari latar belakang masalah dan sebagainya, di bidang dapat ditarik benang bahwa load balancing ini memiliki ruang pengembangan yang luas, terutama dalam merancang solusi yang cerdas, efisien, dan siap diterapkan pada skenario dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.